terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja untuk kemudian bisa menjalankan seluruh aktivitasnya dengan sempurna dan berakhir dengan baik tentunya ya. Ada saya Indra Bakti yang kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Pagi ini kita menghadirkan pengusaha kuliner karena di Makassar begitu banyak varian kuliner yang kemudian memperkaya rasa-rasa yang pernah ada ya. Oke, yang pastinya pagi ini ada pengusaha kuliner yang saya hadirkan di studio Kompas TV Makassar yang kemudian sedikit unik ya karena ia menjual dan menjadikan menu andalan nasi uduk hijau. Nasjo ya kalau nggak salah ya. Nanti kita akan tanyain. Kemudian ada juga beberapa varian kuliner lainnya yang kemudian menjadi usaha yang ia sudah laksanakan, udah dilakukan sudah beberapa lama begitu ya. Langsung saja kita perkenalkan ada Mbak Nunung Ekawati. Assalamualaikum Mbak Nunung, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nunung sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Mbak Nunung nggak sendiri datang di studio, dia ditemani bertiga nih di studio di depan saya nih. Mbak Nunung, ini menu-menu jualannya ya apa aja nih Mbak Nunung nih? Itu ada nasjo ayam betutu. Nasjo ayam betutu. Iya. Nasi uduk hijau. Ayam betutu. Oke, kita buka tempatnya. Bagaimana penampakan nasi uduk hijau ini? Perlahan-perlahan kita buka. Wow, ini dia nasi uduk hijau yang menjadi menu andalan dari, nama brandnya apa Mbak? Cek Nai. Cek Nai. Iya. Oke, nasi uduk hijau Cek Nai. Iya. Oke, Cek Nai. Anak saya. Nama anaknya ya. Hampir tadi saya mau tanya kok dinamain Cek Nai, ternyata nama anaknya ya. Dalam bahasa Palembang itu Cek itu kakak. Cek itu Kebetulan kakak. suami orang Palembang. Suami orang Palembang. Iya. Mbak sendiri asli dari? Saya asli sini. Asli sini. Oke, dapat jodoh orang Palembang ya Mbak ya. Oke, ini dia nasi uduk hijau betutu. Berarti ayamnya dibumbui dengan Itu bumbu. kayak rempahnya banyak. Jadi kalau Nih, bisa dimakan memang diperlihatkan terasa. nih. Nih. Oke. Ini nih rempah-rempahnya nih kayaknya banyak banget nih ya. Iya. Varian sambelnya ada berapa Dia varian? tidak ada sambal karena dia sudah sambal khas betutu itu memang sudah pedas. Gitu. Oke. Kayaknya saya nggak perlu banyak-banyak makan ini ya karena saya nggak tahan pedas nih. Oke. Nah, itu dia ayam nasi uduk hijau betutu. Iya. Nah, nasi uduk hijaunya ini, betutunya ini. Ini ayamnya potongan apanya nih? Sayap ya? Iya. Oke. Emang sayap aja semua atau pilihannya ada dada, paha? Tidak, jadi dalam satu potongan itu kami bagi menjadi 8 bagian. Itu jadi 8 bagian. Oke. Jadi itu kebetulan potongan sayapnya. Oke, kebetulan Ada. saya dapat sayap nih ya. Oke. Sayap dadanya. Oke. Ini kubis ya? Iya. Kacang panjang. Itu buncis. Oh, buncis ya? Iya, Oke. sekedar variasi saja. Maaf ya, aku salah. Saya jarang di dapur Mbak ya. Maaf ya. Oke. Kemudian ditambah dengan bawang goreng ya. Menjadi pertanyaan, nasi uduk warna hijau ini didapatnya dari mana dan kenapa bisa menghasilkan warna hijau? Kebetulan saya itu orangnya memang suka berinovasi dalam resep. Bereksperimen ya. Jangan-jangan ceritanya dulu profesor. Oke. Tidak, Mas. Cuma kalau misalnya kayak kemarin bikinnya orang kan pisang hijau, saya jadikan pisang ungu, sausnya jadi warna hijau. Karena kebetulan saya memang penggemar ungu sama hijau. Jadi semua makanan diplesetkan sedikit-sedikit ke ungu, ke hijau. Oh gitu ya, ungu dan hijau. Terus ini dapat warna hijaunya bagaimana caranya? Kemarin pertama kita bagi di nasi uduk ini ada rempah-rempahnya kayak ya pakai pandan, terus pakai jahe, serai, lengkuas, ya pokoknya seperti itulah rempah-rempahnya. Oke.
kemudian dari rempah-rempah itu jadi warna hijau. Dia kemarin pertama awalnya kami pakai pandan, kan? Tapi pandan itu hijaunya tidak semaksimal hijau yang kami inginkan. Jadi kami ganti tambahkan pewarna hijau untuk makanan khusus. Insya Allah halal, tidak ada MSG-nya juga. Insya Allah makanan kami tidak pakai MSG. Oke, ditambahkan berarti tetap menggunakan pandan. Iya, ada tetap. Oke, karena kalau pandan doang hijaunya tidak sesuai yang diinginkan, maka dia dipakaikanlah. Kemudian semuanya aman begitu ya. Insya Allah aman, halal. Nah, itu dia tadi ayam betutu. Nanti kita akan coba lagi bahas lebih banyak tentang nasi uduk hijau ayam betutu. Nah, selanjutnya menu yang lain yang dibawa oleh Mbak Nunung Ekawati adalah yang ini nih. Kira-kira apa ya? Teng-teng. Nah, kira-kira apa nih? Oke, ini dia. Ini adalah pempek belah. Pempek belah, dan sekali lagi Mbak Nunung out of the box, dia melakukan inovasi di usaha kulinernya. Anda belum pernah melihat pempek Palembang yang tengahnya ada yang seperti ini, dan tahukah apa itu yang warna hitam-hitam itu? Itu ada ebinya. Ebi? Ya, harusnya kan cuko. Khas Palembang itu kan cuko, tapi kami kasih ebi di situ sebagai isiannya, jadi tidak usah makan pakai cuko lagi. Dan yang menarik juga katanya ada campuran buah naga. Ya, jadi di setiap adonan pempeknya kami campurkan buah naga, murni buah naga. Buah naga. Itu di adonan pempeknya atau di ininya? Pempeknya. Oh, di adonan. Jadi ada yang kelihatan seperti bintik-bintik kayak begini, itu bukan selasi. Oh ya ya, ini nih ada nih. Tapi itu biji buah naganya. Ada nih, ini bisa lihat. Ini biji buah naga. Ya. Wah, dari mana kepikiran Mbak kemudian membuat pempek Palembang kemudian mencampurkan buah naga? Saya belum pernah mendengarnya gitu. Oke. Saya tiba-tiba saja Mas terinspirasi begitu saja. Kan memang kami waktu di rumah mama, rumah mertua, saya kan belajar dari mertua buat pempek. Saya bilang kalau pempek itu rasanya orang sudah pasti tahu. Bagaimana kalau misalnya ada campuran buah di dalamnya? Makanya saya coba, takarannya yang saya kurangi atau apanya yang saya kurangi, yang jelas adanya itu tetap utuh, tetap sama, tanpa mengurangi. Makanya saya coba buah naga. Iya, buah naga. Tapi sebelum memutuskan campuran buah naga, Anda pernah mencoba yang lain nggak? Kemudian rasanya nggak baik, kemudian ketemulah buah naga. Tidak, saya langsung buah naga. Kenapa langsung kepikiran buah naga begitu? Karena saya pikir buah naga itu manis. Manis ketemu asin biasanya kan jadi gurih. Jadi saya seperti itu. Tadi Anda katakan juga pempek orang pada tahu rasanya seperti itu. Iya. Tapi kalau campurkan buah naga, apakah tidak mengubah rasa original dari pempek itu sendiri? Tidak, insya Allah. Bahkan Masya Allah yang sudah pernah coba, bahkan ada pelanggan saya yang sudah lama sampai ngidam itu hanya pempek saya. Oh gitu. Masya Allah. Ya karena pasti ya model seperti ini nggak didapat di mana-mana, ada campuran buah naganya begitu ya. Itu maksudnya dalam satu adonan ada nggak pembagian porsinya agar tidak terlalu mayoritas rasa buah naga? Kalau buah naganya semua saya sama, cuman adonan ikannya yang kayak ini ikannya tidak terlalu berasa, ini yang berasa. Apa yang membedakan? Nah ini saya belum mangkat nih ya. Nah ini apa nih? Pempek juga ini? Iya. Ini apa itu yang perbandingan buah naganya lebih banyak dengan ikannya lebih banyak daripada ini. Karena ini yang saya tonjolkan di sini adalah ebinya. Oh, ebinya. Tapi tetap ada buah naganya. Nah, ini yang lebih banyak adalah buah naga dan ikannya. Oh, berarti sama? Sama. Oh, oke, 50-50 berarti. Iya. Buah naga dan ikan. Anda menggunakan ikan apa? Ya. Ikan apa? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri ya, iya. Pada umumnya ya, pempek ya menggunakan ikan tenggiri ya. Iya. Oke, wow. Terus berarti ini pempek campur buah naga ya. Iya. Kalau ini ada variasinya, ada ebinya. Nah, ini pempek buah naga, ada ebinya di tengah.
Tergantung pesanan juga sih, kalau misalnya ada yang mau request lebih ya. murah tempenya kan, kalau tenggiri tidak bisa, kita mau banting harga. Kalau misalnya ada yang mau lebih harganya lebih ekonomis, ya kita cari ikannya yang lebih ekonomis juga. Tergantung request Iya. aja begitu ya. Mungkin ada juga orang yang nggak suka dengan ikan tenggiri. Iya, mungkin aromanya terlalu Mengganti ikan kuat. tenggiri yang lain apa? Saya biasa pakai tuna. Oh, ikan tuna, oke. Atau orang sini bilang itu kemarin baru dapat ide dari teman juga, ikan layang. Ikan itu juga layang. bisa. Bisa juga. Anda udah pernah coba semua? Iya, itu lebih ekonomis lagi harganya. Anda kayaknya senang bereksperimen nih kayaknya ya. Oke, baik, menarik sekali. Kalau tadi kita banyak bicara, sebentar kita banyak makan ya. Oke, selanjutnya kita akan mencicipi bagaimana rasanya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda tentunya ingin menggali inspirasi dari pengusaha kuliner ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kali ini kita akan menghadirkan perbincangan yang menarik. Tadi sudah berlangsung di segmen 1. Di segmen 2 kita akan mencicipi kuliner yang menjadi usaha dari Mbak Nunung Ekawati. Ini dia Mbak Nunung Ekawati yang masih bersama dengan kita. Sekali lagi, nasi uduk hijau betutu. Nah, ini dia nih, nasi uduk hijau betutu. Ayo kita cicipi rasanya, bagaimana rasanya pada umumnya. Oke, nasi uduk kan punya rasa tersendiri begitu Mbak Nunung ya. Anda menambahkan pandan dan juga sedikit mewarnai begitu. Iya. Apakah itu tidak menghilangkan rasa original dari nasi uduk itu sendiri? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, bahkan Karena yang rasanya- menjadi ciri khas nasi uduk itu menggunakan santan ya? Iya, Oke. santan. Itu Oke. nasinya saja sudah berasa rempahnya. Saya tadi mulai membukanya, aromanya gitu ya, menggugah selera. Nah, coba kita cicipi Coba bagaimana nasinya dulu. nasinya dulu ya. Oke, saya belum ingin mencampurkan dengan yang lain karena ingin merasakan original dari nasinya ini sendiri ya. Ini dia. Bismillah. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa gurih, asin, manis. Atau tidak berasa? Nasi uduk terasa gitu ya, original dari rasa nasi uduk dengan ciri khas santannya terasa. Pandannya juga terasa sedikit ya. Iya. Rasa pandannya sedikit, kemudian nasinya pulen. Ketika masuk di lidah, sedikit aja kita sentuh, langsung deh. Udah dikunyah sedikit langsung ditelan. Dan kita coba ayam betutu. Ini ada ayam tertentu atau ayam digunakan adalah ayam? Kalau misalnya betutu itu sebenarnya ciri khasnya itu ayam kampung, harus ayam kampung. Cuman kalau kita mau Di Makassar. Ayam kampung, kasihan konsumennya. Kenapa? Jualnya harus berapa? Iya benar. Karena konsumen di Makassar itu kebanyakan mau murah tapi mewah. Jadi saya, ya memang seperti itu. Memang seperti itu kebanyakan ya. Banget ya. Busuk banget ya. Banyakan Jadi, mau murah tapi mewah. gitu Kayak ya. seperti itu kan. Jadi makanya saya pikir saya ganti ayamnya dengan ayam Potong. Tapi Supaya, diperkaya di bumbunya, Iya. rempahnya gitu. Oke, kita coba ayamnya. Nggak langsung dicampur, sedikit dengan bumbu sambalnya. Ini dia. Iya. Masya Allah. Pertama, ayamnya empuk. Masya Allah. Dia dagingnya begitu terasa bumbu-bumbunya begitu ya. Meresap, Apakah ada proses merendam daging ini dulu di wadah tertentu atau bagaimana? Tidak, cuma kami ungkep. Itu dia yang saya maksud. Iya, diungkep. Makanya rasanya begitu Iya. melekat begitu ya. Jadi masaknya itu tidak sebentar, dia berjam-jam masaknya. Oke, saya mau coba lagi. Kali ini saya padukan antara ayamnya dengan nasinya. Lebih nikmat lagi kalau pakai tangan itu, Mas. Iya benar sih. Pakai tangan, kalau di rumah nih udah habis nih 3 menit. Kalau di sini ya. Oke, kita coba aja. Dia gimana rasa ketika
ayam betutunya udah dicampur dengan nasi uduk hijau. Anda pasti baru lihat kan ada nasi uduk hijau kan? Ini dia. Kalau tadi saya coba satu persatu, nasi uduknya kemudian ayamnya dicampur nasi uduk dengan ayam, lebih nikmat rasanya ya. Ini rempah-rempahnya sangat terasa begitu ya. Iya. Untuk sambalnya ada, kalau betutu itu apa aja sih sebenarnya? Betutu itu kan memang dia kuatnya di rempah. Ciri khasnya memang dia harus pedas. Jadi kalau ada yang minta dikurangin sambalnya, kami tolak soalnya itu bukan ciri khas betutu lagi kalau tidak pakai sambal. Begitu. Iya. Oke, kita coba sayurannya dengan sayurannya lengkap ya. Ayam, nasi dan sayuran. Kalau sayurannya memang cuman biasa saja sayurannya, cuma pemanis saja. Pemanis saja ya. Oke. Ini terbilang besar porsinya ya, untuk satu porsi seperti ini terbilang besar kalau seperti ini nih. Banyak nih isinya. Karena ayamnya juga termasuk besar nih ayamnya nih. Masya Allah. Nikmat. Ide dari mana sih Anda menggabungkan nasi uduk dengan betutu? Banyak orang yang usaha nasi uduk tapi nggak kepikiran mencampur betutu. Ada ayam goreng biasa, ayam kecap dan lain-lain begitu. Anda kepikiran dari mana begitu? Saya kebetulan Mas suka yang bukan aneh-aneh, bukan juga unik-unik, cuman ya suka yang lain daripada yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang bikinnya seperti ini, bagaimana caranya kita bikin yang seperti ini tapi lain? Ya akhirnya ini ayam betutu. Sejak awal Anda inovasikan dulu nasi uduk dengan ayam betutu? Tidak, dulu nasjo itu dengan ayam. Sebenarnya ada menu saya satu lagi, brongkos namanya. Ayam brongkos itu laris juga. Cuman saya lagi tidak buat sekarang. Ayam brongkos itu maksudnya seperti apa ayam brongkos itu? Ayam brongkos itu ayam pepes. Dia di dalamnya ada daun singkong, rempah-rempah juga. Cuma rempah-rempahnya tidak seperti ini. Terus sekarang tidak diteruskan? Diteruskan, tapi tidak dulu karena kendala dari Tuhan. Oke. Tadi saya sudah mencicipi ayam atau nasi uduk betutu, nasi uduk hijau betutu. Coba yang ini sekarang. Sekarang saya ingin coba yang lain, tapi saya ingin mengomentari sedikit ini. Mbak, kalau menjual ayamnya saja nih pasti laku juga nih. Ayamnya sangat terasa bumbu-bumbunya Mbak ya. Anda tidak menjual betutu aja begitu? Pernah ada sih beberapa konsumen yang biasa beli ayamnya saja atau apanya saja. Cuma kalau memang lagi lebih porsi ayamnya ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya lagi imbang porsi nasi dengan ayamnya ya harus iya. gitu ya. Kadang juga ada yang beli nasinya saja. Oh, kadang nasinya aja. Iya. Kadang ada juga ayamnya aja. Iya. Saya yakin kalau ini berdiri sendiri juga masih tetap akan laku gitu ya. Oke, kita coba lagi menu yang lain. Kali ini buah naga. Pempek belah. Pempek belah. Pada umumnya nggak ada ya. Pempek belah ya. Pempek belah. Oke, coba kita tes. Sekali lagi, ini spesial sekali karena buah naga isinya tidak hanya adonan buah naga sih, empek-empek yang isinya tidak hanya adonan empek-empek saja, tapi ada campuran buah naga inovatif. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa empek-empek originalnya masih terasa, masih kuat begitu ya. Cuman dia makin diperkaya dengan rasa buah naganya. Kalau buah naganya itu gimana Mbak? Apakah disaring atau langsung dimasukin kayak gitu? Langsung saya masukin. Iya, langsung saya campur. Kalau yang ininya terbuat itu dari apa saja? Ebi. Itu ada ebi, ada sambalnya, ada cabai rawit, ada bawangnya, gula merah. Oke. Enak ya? Belum pernah mungkin Anda merasakan bagaimana pempek dicampur dengan buah naga. Coba deh. Yang ini lain rasanya juga. Ini apa nih? Ini lebih disebutin apa dia sebenarnya? Ya seperti biasa pempek cuko. Pempek cuko ya? Cukonya dia itu kental.
Itu yang kecilnya isi telur puyuh. Yang besarnya isinya telur utuh. Oke, jadi pempek isinya telur. pempek telur. Yang satu isi telur puyuh kecil. Ya, yang kapal selam isinya telur utuh. Coba dilihat, ini dia. Ini isiannya telur puyuh. Yang kecil, yang ini, yang kecil. Ini ada ya. Ini telur puyuh. Yang besarnya itu telur ayam. Iya. Telur ayam ya. Satu biji. Saya celupkan di kuah pempeknya. Cuko namanya ya. Ini yang sebenarnya yang menjadi ciri khas pempek. Pempek apalah artinya pempek tanpa cuko ya. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya enak, tapi jika saya harus memilih, maka saya akan memilih ini. Yang mana, Mas? Ini. Yang itu kan? Memang Mbak juga Anda saya recommended itu. Karena ikannya berasa, buah naganya berasa, cukonya kental. Rasanya nggak cukup satu kali, kita coba lagi. Masya Allah. Naruhin. Kita kayak disuguhkan sesuatu yang berbeda begitu ya. Kalau pada umumnya mungkin kita makan pempek dengan rasa original, ini ada tambahannya begitu. Iya. Oke. Tambahannya buah naga. Buah naga. Mertua saya sendiri bilang, kok bisa buah naga dibuat pempek? Saya bisa lah, Kaget mertuanya ya. Orang sana asli ngomong, kenapa bisa? Apa respon orang Palembang? Sejauh ini mama sama keluarga masih bingung rasanya kayak mana. Oke, waduh. Ada nggak keinginan berikutnya kemudian mencoba buah lain? Misalnya dicampurkan buah nanas kah, buah apel kah? Kayaknya kalau nanas tidak mungkin karena nanas itu rasanya kecut. Sedangkan buah naga itu, kenapa saya pilih buah naga? Karena buah naga kan ada dua macam, ada yang berasa manis, ada yang memang hambar. Jadi sekalipun hambar dan manis tetap tidak merubah rasa asli pempeknya. Baik. Selain dua menu yang ada di sini, ternyata Mbak juga ada menu lain. Coba kita lihat beberapa dokumentasi terkait dengan menu-menu dari Cek Nai. Jadi nama brandnya adalah Cek Nai, CEKNHAY. Itu juga nama Instagramnya. Oke, ini dia nasi uduk hijau betutu, sama yang seperti yang sudah saya cicipi tadi. Sekali lagi unik. Nah, ini dia. Itu laksan. Laksan, ya. Yang kayak kari ayam gitu. Ya, itu laksan. Apaan tuh laksan? Jadi pempek. Kita kembali dulu. Pempek lenggang, pempek lenjer dipotong-potong, kuahnya kuah itu. Ayam. Kuah kari. Kuah kari. Ya. Kari ayam kan? Wow. Ini kayaknya nggak ada juga di tempat lain ya. Wah, Anda benar-benar out of the box gitu, membuat sebuah inovasi selalu ya. Yang di sana itu pempek ya? Ya, pempek. Pempek. Oke, kita next lagi. Nggak dibawa ya, sebagian beberapa menunya nggak dibawa. Ini seperti biasa tadi, nasi uduk hijau betutu. Next, masih dengan tampilan yang sama. Ini nggak ada bawang gorengnya ya. Ini masih sama betutu. Semuanya betutu ya? Iya. Oke, ini? Itu buah naga. Buah naga? Iya, pempek buah naga. Pempek buah naga. Memang warna merahnya itu dari buah naga ya, warna ungunya. Jadi dia kenapa ada yang warna putih itu karena dia kan kalau kapal selam telurnya utuh di dalam. Jadi memang harus lama rebusnya. Kalau lama rebusnya kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil itu kan tidak perlu lama rebusnya. Di foto ini juga kita sudah melihat berapa harganya ya. Untuk tadi ada yang 100.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, 18.000. Ini yang tadi nih apa namanya tadi? Ya. Yang dicampur kuah kari ayam itu? Oh, laksan. Laksan ya, Next, kita lihat lagi. Ini? Ini memang mercon. Di dalamnya itu sudah ada sambalnya. Jadi lebih pedas lagi. Lebih pedas lagi nih. Iya. Di dalamnya ada sambal ya. Ada ranjau di dalamnya ya. 25.000 ini. Ya. Next. Itu berarti tadi ada. Ini sudah tidak buat lagi. Ini midoer, iya sudah tidak buat lagi. Ini apa nih? Midoer. Wow. Jadi pedas. Semuanya berhubungan dengan sambal. Ini laksan juga tadi. Next lagi.
Oke. Ini nasi nasjo sama Ini beda ayamnya nih. Iya. Kayaknya ini kemarin- ayam dicampur ini hot wijen nih. spicy, iya. Wijen juga Jadi kan? yang dicocol itu keju. Wow. Tapi berarti Anda buat varian lain juga selain ayam betutu ya? Iya, tapi sekarang Tergantung- tidak dulu. Nggak dulu. Iya, kalau ada Betutu yang semua. request baru. Oke, berarti by request ya? Iya. Oke. Gimana caranya? Oh, ini kita belum tanyain tadi nih ya. Ini berapa nih untuk mendapatkan satu porsi ini? Sekarang itu lagi promo. Sekarang itu kalau di GoFood dia 25.500. 25.500 Iya, untuk dari pemesanan 28, online. iya. Oke, kalau datang langsung atau dipesan langsung atau gimana? Anda sendiri saat ini proses jualannya hanya online aja kah atau punya warung? Punya tempat? Saya di rumah saja Mas. Terus terang saya udah bisa tinggalkan rumah karena anak-anak juga ada Oh, terima pesanan aja, Iya, dijual terima secara pesanan. online di Iya. media sosial. Iya. Oke, orang pesan kemudian dikirim Iya. by ojek gitu ya. Oke, tadi harga ininya berapa? 25. 25 ya, 25. Untuk yang ini Itu sama Mas. 25 juga. Iya, sama. Yang ini Ini rata. rata 25. Jadi rata-rata harganya 25.000 ya. Iya. Oke, 25.000. Sekarang gimana caranya untuk kemudian bisa pesan Mbak? Bisa pakai GoFood, bisa langsung WA. Sebutkan nomor WA-nya. Kalau WA 0823 4-nya 5 kali 304. Sekali lagi. 0823 4-nya 5 kali 304. 0823 4-nya 5 kali. 444 304. 304. Nama Instagramnya? C9. Ceknay. Iya. CEKNHAY. CEK Underscore. underscore NHAY. NHAY. Oke, silakan pesan. Anda akan merasakan bagaimana rasa baru dari pempek Palembang dan juga bagaimana dahsyatnya rasa ayam betutu yang dicampur dengan nasi uduk warna hijau. Terima kasih banyak Cek Nai sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Sukses untuk usahanya dan semoga berkah ya. Demikian untuk Sapa Sulsel hari ini, saya tutup sampai di sini. Saya Hendra Bakti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sukses. Sampai jumpa.